Om Swastiastu. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang faktor ekonomi dalam arsitektur pintar. Arsitektur pintar merupakan salah satu pengembangan rancangan dalam dunia arsitektur yang dapat menghasilkan bangunan yang pintar. Arsitektur pintar dapat bekerja apabila suatu bangunan menerapkan komponen-komponen pintar yang dapat membantu para aktivitas dalamnya untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. Setidaknya, untuk menciptakan suatu bangunan pintar, harus memakai alat-alat atau komponen yang pintar pula. Dan tentunya, komponen-komponen tersebut memiliki biaya yang sangat mahal. Dan disinilah permasalahan dari arsitektur pintar ini terjadi jika ingin diterapkan pada suatu bangunan. Faktor ekonomi merupakan faktor utama yang menjadi kendala dalam menerapkan arsitektur pintar karena biaya operasionalnya yang melebihi biaya pada biasanya. Seperti contoh, jika kita ingin membuat bangunan yang biasa atau yang tidak pintar, akan memakan biaya yang lebih sedikit daripada biaya pembangunan arsitektur pintar itu sendiri. Akan tetapi, dari mempelajari faktor ekonomi ini, kita dapat menganalisis, memilah, dan merencanakan bangunan agar tidak mengeluarkan biaya yang begitu banyak. Berikut adalah langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam merancang suatu bangunan pintar. Yang pertama, memahami fungsi bangunan. Jika kita memahami fungsi bangunan yang akan kita terapkan pada bangunan pintar yang akan kita rancang, kita bisa memilih ingin menerapkan arsitektur pintar dari aspek yang dibutuhkan dari fungsi bangunan itu sendiri, sehingga dapat meminimalisir biaya pada bangunan. Seperti contoh, kita ingin menerapkan bangunan pintar dari aspek pencahayaan, operasional, ataupun kenyamanan aktivitas di dalamnya. Yang kedua adalah memahami keinginan dan kebutuhan bangunan. Jika kita telah memahami keinginan dan kebutuhan bangunan, kita dapat menentukan perangkat-perangkat pintar yang akan kita pasang dalam bangunan yang ingin kita rancang, sehingga dapat meminimalisir pembuangan perangkat yang tidak begitu perlu bagi pembangunan. Yang ketiga adalah menentukan konstruksi yang akan dipakai. Cara termudah dan terbersih untuk menghemat suatu biaya bangunan pintar adalah melakukan penentuan konstruksi dari awal pembangunan. Hal ini sangat bermanfaat untuk menghemat biaya pada bangunan serta mempermudah dalam proses pembangunan itu sendiri. Yang keempat adalah memanajemen proyek. Memanajemen proyek pada bangunan pada umumnya lebih banyak melibatkan kontraktor dan subkontraktor, dan dari setiap kontraktor ini harus dimobilisasi tenaga kerja. Hal ini biasanya membuat lamanya dan besarnya biaya yang akan dikeluarkan nanti. Dengan memakai sistem manajemen proyek pada rumah pintar, pemasangan digantikan menggunakan sistem tabel pintar. Hal ini jika diperkirakan 30% dari manajemen kontraktor dihilangkan, dan dengan mengasumsikan manajemen proyek di atas 8%, maka akan menghemat 2-3% biaya yang diperlukan untuk membangun proyek rumah pintar. Di samping kebutuhan biaya yang besar pada bangunan pintar ini, faktanya, bangunan pintar mengeluarkan biaya yang lebih hemat jika dihitung dalam penggunaan waktu yang lama. Seperti contoh, jika kita ingin membuat bangunan pintar menggunakan komponen solar panel, memang akan memakan biaya operasional di awal yang lebih banyak. Tetapi, untuk kedepannya, akan jauh lebih menghemat pemakaian biaya listrik dalam skala waktu yang lama. Setelah kita mengetahui apa-apa saja yang perlu kita pelajari sebelum merencanakan suatu bangunan pintar, diharapkan dapat meminimalisir biaya-biaya yang dapat dikeluarkan dalam proses pembangunan. Sekian video dari faktor ekonomi dalam arsitektur pintar. Semoga video ini dapat membantu para penonton untuk menghemat biaya-biaya yang akan dipakai dalam proses membangun bangunan pintar. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih untuk sebesar-besarnya. Om Santi 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 Om.